Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Pak Cakra Adipura Wicaksana, selaku dosen pengampu mata kuliah pada kecerdasan artifisial lanjutan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Grace Gonggom Shalomita Tampu Bolon dengan NIM 333723009 dari Prodi Informatika Angkatan 2023 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan live coding dari tugas pertemuan dari mata kuliah kecerdasan artifisial lanjutan untuk memodifikasi source code yang sudah Bapak berikan. Nah, yang pertama kita bisa membuka Google Colab. Di sini saya sudah memiliki Google Colab. Kemudian yang pertama itu kita perlu menginstal dari metode yang kita gunakan yaitu dari OSMNX. Nah, langkah pertama itu kita perlu menginstal di bagian ini. Pip install OSMNX pandas matplotlib network. Kita di sini kemudian kita run. Nah, sini sudah ada terlihat bahwa install setelah berhasil. Kemudian langkah kedua, kita menginstal dari OSMNX-nya saja. Kita coba run kembali. Di sini sudah komplit, ini sudah ada bacanya. Kemudian yang ketiga kita bisa mengambil data karena kita menggunakan wilayah. Dan kebetulan saya memakai wilayah dari kota Denpasar, maka kita perlu mengambil data dari Denpasar tersebut. Untuk menghemat waktu kita bisa langsung copy paste saja. Ada di sini. Kita bisa langsung copy dan kita run. Di sini tuh untuk mengambil graf jalan di Denpasar, mengambil data node dan konversi ke data frame dan simpan ke file Excel. Nah, untuk simpan ini ada beberapa device yang bisa otomatis langsung, ada yang perlu di-download terlebih dahulu. Nah, ini memerlukan waktu, cuma nanti ketika sudah berhasil, nanti akan ada tulisan data node tersimpan sebagai denpasar_nodes.clsx. Nah, untuk melihat file yang sudah di-download, kita bisa ke tanda titik 3 ini, kemudian ke folder, nanti akan muncul filenya. Atau bisa juga kita melihat dari folder kita. Sini kita bisa cek download. Nah, ini Denpasar Notes. Seperti itu. Nah, ini sudah sudah berhasil. Data node tersimpan sebagai denpasar_notes.clsx. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan source code utama. Kita bisa langsung copy paste. Oke. Nah, ini pasti akan memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, sambil di run program, saya akan menjelaskan bagian dan kegunaan dari source code ini. Untuk yang pertama yaitu ada import library. Nah, di line pertama ini berfungsi untuk mengunduh dan memanipulasi grafik jalan dari OpenStreetMap. Nah, line yang kedua itu untuk menganalisis graf seperti mencari jalur terpendek. Yang ketiga, line ketiga itu berfungsi untuk memvisualisasikan hasil analisis graf. Nah, di poin yang pertama ini adalah koordinat titik asal dan tujuan di Denpasar. Untuk ini kita
memasukkannya secara manual. Nah, dapat dari mana titik koordinat, titik awal, dan titik tujuan dari Denpasar ini? Kita bisa cek ke OpenStreetMap. Nah, di sini kita bisa buka baru. Nah, kebetulan saya mengambil dari daerah Denpasar. Nah, ini kita bisa memilih wilayah mana yang mau kita coba ukur. Kebetulan tadi di sini saya sudah coba ukur di bagian wilayah dari Sanur, di bagian sini. Nah, ini untuk titik awalnya dan titik akhirnya ada di bagian daerah sini. Nah, kita coba bisa cek. Di sini kita masukin titik koordinat awalnya. Nah, untuk titik tujuannya kita bisa copy paste juga. Nah, ini kita bisa cek. Nah, untuk bentukannya seperti ini dari Sanur ke daerah Daupuri dengan jarak berkisar 7,4 km. Nanti kita bisa juga membuktikan apakah dari hasil source code kita ini untuk titiknya itu gambarnya akurat petanya. Oke, kemudian di sini ada poin untuk ambil graf jalan dari OpenStreetMap untuk Denpasar. Ini tuh bertujuan untuk kita tuh bisa mendapatkan graf jalan dari web OpenStreetMap ini yang seperti tadi kita sudah buka bersama. Kemudian yang untuk poin ketiga ini, kita tuh harus memastikan bahwa kita mengambil komponen terbesar untuk menghindari jalan yang terisolasi. Kemudian di sini ada temukan node terdekat untuk titik awal dan tujuan. Di sini ada source code-nya. Kemudian ini untuk mencari jalur terpendek dengan A*. Ini untuk jalur terpendek dengan metode Dijkstra. Kemudian ini untuk menampilkan nanti jalur awal dari A* ini. Kemudian ada menampilkan jalur awal dari Dijkstra. Nah, itu akan berbentuk peta nantinya. Kemudian ini ambil koordinat jalur awal. Di sini nanti akan berbentuk seperti diagram grafik. Kemudian ini ada untuk tentukan ruas jalan yang diblokir. Kemudian kita membuat salinan graf dan hapus ruas jalan yang diblokir. Kemudian kita mencari jalur alternatif setelah pemblokiran atau kita nggak bisa melewati jalan tersebut. Kemudian kita akan menampilkan jalur baru dari metode A* dan Dijkstra. Kemudian ada koordinat barunya juga atau diagram grafiknya. Kemudian di sini ada skuter plot perbandingan A* dengan perbandingan Dijkstra. Kemudian di sini ada output perbandingan jalur. Nah, ini tuh seperti untuk keterangan bahwa berapa sih perbedaan jarak dari yang lama dengan yang baru antara kedua metode tersebut dari yang A* dan Dijkstra. Di sini kita sudah selesai running program. Ini yang pertama jalur lama dari Dijkstra, kemudian ini jalur lama untuk A*. Nah, kita bisa memastikan nih apakah sudah sama bentuknya, sudah sesuai, sudah akurat titik koordinatnya. Kita bisa buka di sini. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa bentukannya sudah sama. Ini untuk yang dari Dijkstra, yang ini dari A*. Bentukannya sudah sesuai. Kemudian di sini ada tampilan baru dari metode Dijkstra dengan A*. Untuk tampilannya juga mereka sama. Kemudian ini ada diagram grafik dari perbandingan jalur lama versus jalur baru dari A*. Untuk yang jalur lama ditandai dengan warna merah dan jalur baru ditandai dengan warna biru. Ini pun bentukannya juga sama seperti yang ada di peta ini. Dan ini untuk jalur baru Dijkstra sama seperti sebelumnya.
Nah, ini untuk keterangan dari perbandingan nominal jaraknya dari yang distrak dengan aspal. Di sini terlihat bahwa setelah macet ada perbandingan jarak yang cukup jauh. Nah, bisa dilihat dari di sini ada 211, 494. Di sini ada 261, 898 meter. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.